Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi yaitu Bapak Robiur Rahmat Putra, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk proyek 1 pengantar akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Esa Intan Oktaviana Purwanto dari Prodi Manajemen, Najmuddin Habib dari Prodi Bisnis Digital, Angeli Tiara Huta Barat dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, dan saya sendiri, Lutfatin Hakim dari Prodi Bisnis Digital. Pada proyek kali ini, kelompok kami mendapatkan sebuah studi kasus yang sangat krusial dalam dunia bisnis, yaitu mengenai kondisi keuangan PT Delta dengan tema piutang tinggi, kas tipis, apakah Wesel solusi? Sebelum rekan-rekan saya menjelaskan detail perhitungan di setiap slide-nya, izinkan saya memberikan gambaran singkat atau pengantar materi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada PT Delta. Secara ringkas, PT Delta ini mengalami sebuah dilema yang sering dialami perusahaan berkembang. Di satu sisi, performa penjualan kredit mereka naik drastis sebesar 25% dari tahun lalu, yang membuat laporan laba berjalan mereka terlihat meningkat. Namun di sisi lain, manajemen mereka sedang pusing karena saldo kas nyata yang dipegang justru menurun hingga tersisa 1.800.000 saja. Uang perusahaan ternyata mandek di tangan para pelanggan yang berutang. Untuk mengatasi masalah kas yang tipis ini, manajemen merencanakan dua opsi. Pertama, memperlonggar kredit biar jualan tambah laris. Dan kedua, mengubah piutang-piutang yang macet tadi menjadi piutang wesel yang memiliki bunga. Nah, apakah strategi manajemen ini sudah tepat? Ataukah justru berbahaya bagi kelangsungan perusahaan? Disinilah kelompok kami hadir untuk membedah data penuaan piutang PT Delta secara matematis dan akuntansi. Baik, langsung saja kita lihat detail perhitungan cadangan kerugian piutang pada slide pertama. Di nomor 1 bagian A, di sini tertera hitung cadangan kerugian piutang berdasarkan umur piutang PT Delta. Berikut adalah rincian perhitungannya berdasarkan data tabel umur piutang per 31 Desember 2025. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama berisikan kategori umur piutang, kolom kedua ada jumlah piutang, kolom ketiga ada estimasi kerugian, kolom keempat perhitungan, kolom kelima hasil cadangan. Di umur piutang 0 sampai 30 hari, jumlah piutangnya itu 10 juta, estimasi kerugiannya 1%, dan perhitungannya itu jumlah piutang atau 10 juta dikali estimasi kerugian atau dikali 1%, hasil cadangannya itu 100.000. Di 31 sampai 60 hari, jumlah piutangnya ada 6 juta. Estimasi kerugiannya 5%, lalu keduanya dikali dan hasil cadangannya 300.000. Di 61 sampai 90 hari, jumlah piutangnya ada 5 juta, estimasi kerugiannya 10%, lalu dikali dan hasil cadangannya 500.000. Nah, lebih dari 90 hari ini jumlah piutangnya ada 3 juta, estimasi kerugiannya 20%, lalu keduanya dikali dan hasil cadangannya 600.000. Total jumlah piutangnya adalah 24 juta dan total hasil cadangannya adalah 1.500.000. Buat kalian yang bertanya apa itu cadangan? Cadangan ini sebagai dana jaga-jaga. Akuntansi mewajibkan kita bersikap konservatif. Artinya, kita tidak boleh menganggap semua piutang 24 juta itu pasti akan jadi uang tunai. Kita harus menyiapkan cadangan sebesar 1.500.000 sebagai antisipasi jika ada pelanggan yang tidak membayar.
Logikanya, perhatikan bahwa untuk piutang yang baru atau 0-30 hari, estimasi kerugiannya hanya 1%. Namun, untuk yang sudah menunggak lebih dari 90 hari, resikonya melonjak jadi 20%. Ini logis karena semakin lama orang berutang, semakin sulit biasanya kita menagihnya. Nah, total piutangnya jumlahnya itu 24 juta adalah total seluruh tagihan yang dimiliki PT Delta kepada pelanggan pada akhir tahun 2025. Nah, untuk angka 1.500.000 inilah yang nantinya akan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca sebagai pengurang nilai piutang agar nilai piutang yang dilaporkan lebih realistis. Selanjutnya, nomor 1B, di sini tertera bandingkan dengan saldo awal cadangan kerugian piutang. Nah, yang pertama, saldo yang dibutuhkan atau berdasarkan umur piutang itu 1.500.000. Ini adalah angka ideal yang seharusnya muncul di laporan keuangan akhir tahun agar informasi piutang kita akurat. Yang kedua, saldo awal yang ada di buku perusahaan itu 2 juta kredit. Ini adalah sisa cadangan dari periode sebelumnya yang belum terpakai. Yang ketiga, ada selisih perbandingan yaitu saldo awal dikurang saldo yang dibutuhkan sama dengan selisih. Jadi 2 juta tadi dikurang 1.500.000 sama dengan 500.000. Penjelasannya, kenapa kita harus membandingkan keduanya? Nah, bayangkan cadangan ini seperti sebuah tabungan darurat untuk menalangi piutang yang tidak bayar. Kondisi saat ini, perusahaan punya tabungan sebesar 2 juta. Kondisi yang seharusnya, setelah kita hitung berdasarkan umur piutang terbaru, ternyata perkiraan risiko kita hanya 1.500.000. Dan kesimpulannya, tabungan kita ini terlalu banyak sebesar 500.000. Apa dampaknya dalam akuntansi? Karena cadangannya kelebihan, kita harus menguranginya sebesar 500.000 agar saldo akhirnya menjadi pas 1.500.000. Dalam jurnal nanti di poin 2A, pengurangan cadangan ini akan dianggap sebagai pengurang beban atau pemulihan karena ternyata risiko kerugian kita tidak sebesar yang kita duga sebelumnya. Selanjutnya di nomor 1C, ini tertera hitung presentasi piutang lebih dari 60 hari dan berikan penjelasan. Dalam akuntansi, piutang yang sudah melewati 60 hari sering dianggap sebagai zona merah karena peluang uang tersebut kembali semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Langkah 1, menghitung total piutang menunggak atau lebih dari 60 hari. Berdasarkan data aging schedule atau daftar umur piutang PT Delta, kita jumlahkan dua kategori yang sudah lewat dari 60 hari, yaitu ada kategori 61 sampai 90 hari, totalnya 5 juta, kategori lebih dari 90 hari, totalnya 3 juta, dan total piutang lebih dari 60 hari, itu 5 juta ditambah 3 juta, totalnya 8 juta rupiah. Dan langkah kedua, menghitung persentase terhadap total piutang. Total seluruh piutang PT Delta dari semua kategori umur adalah 24 juta. Berarti rumus persentasenya, persentase sama dengan total piutang lebih dari 60 hari per total seluruh piutang dikali 100%. Persentase sama dengan 8 juta rupiah per 24 juta rupiah dikali 100% sama dengan 33,33%. Saya bantu jelaskan, sebagai akuntan, angka 33,33% ini memberikan informasi yang sangat penting. Yang pertama, ada peringatan likuiditas. Artinya, sepertiga dari seluruh piutang perusahaan sudah tertahan lebih dari 2 bulan. Ini menjelaskan mengapa PT Delta mengalami kondisi kas tipis atau hanya 1.800.000. Meskipun penjualannya tinggi, uang perusahaan terjebak di tangan pelanggan. Yang kedua, ada kualitas piutang.
Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa prosedur penagihan PT Delta kurang efektif. Semakin besar persentase ini, semakin besar pula beban kerugian piutang yang mungkin harus diakui perusahaan di masa depan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Data ini menjadi alasan kuat mengapa rencana manajemen untuk memperlonggar kredit atau memberi hutang lebih mudah kepada pelanggan sangat berisiko untuk dilakukan saat ini. Oke, kita next ke nomor 2, yaitu cara membuat jurnal. Di poin A ada jurnal penyesuaian cadangan kerugian piutang. Berdasarkan analisis kita, di poin 1B, kita menemukan kondisi seperti berikut. Yang pertama ada saldo yang seharusnya ada target Rp1.500.000. Lalu ada saldo awal yang tercatat di buku Rp2 juta, kita taruh di kredit. Dan kesimpulannya yaitu saldo cadangan kita kelebihan Rp500.000 karena yang 2 juta tadi kita kurangi Rp1.500.000 itu. Karena saldonya kelebihan, kita harus mengurangi akun cadangan tersebut. Berikut adalah cara jurnalnya. Pada tanggal 31 Desember 2025, itu cadangan kerugian piutangnya 500.000 kita taruh di debit, kemudian pada di beban kerugian piutang kita taruh 500.000-nya di kredit. Mengapa sih cadangan kerugian piutang di debit? Karena akun cadangan secara normal ada di sisi kredit. Karena kita ingin mengurangi jumlah cadangan yang kelebihan dari Rp2 juta menjadi Rp1.500.000. Maka kita harus meletakkannya di posisi lawan, yaitu debit. Lalu mengapa beban kerugian piutang di kredit? Biasanya beban itu ada di debit karena menambah biaya. Namun dalam kasus ini, karena cadangan kita ternyata terlalu banyak dari hasil hitungan umum piutang, maka kita seolah-olah membatalkan beban yang sudah dicatat sebelumnya. Di akuntansi ini disebut pemulihan atau penyesuaian saldo agar beban tahun ini tidak dilaporkan terlalu tinggi. Tujuannya apa sih? Tujuan akhir jurnal ini yaitu setelah jurnal ini diposting, saldo akun cadangan kerugian piutang di neraca atau laporan posisi keuangan akan menunjukkan angka Rp1.500.000. Angka inilah yang dianggap paling akurat untuk menggambarkan resiko piutang pada PT Delta saat ini. Di poin B, jurnal penghapusan piutang apabila terdapat piutang yang tidak tertagih sebesar Rp500.000. Karena PT Delta menggunakan metode cadangan atau sudah menghitung CKP di awal, maka saat menghapus piutang, kita tidak lagi menyentuh akun beban, melainkan menggunakan tabungan cadangan yang sudah kita buat sebelumnya. Pada tanggal Desember 25, cadangan kerugian piutang sebesar Rp500.000 kita taruh di debit dan piutang usaha Rp500.000 kita taruh di kredit. Penjelasannya, mengapa sih cadangan kerugian piutang di debit? Karena akun cadangan kerugian piutang adalah tabungan untuk risiko. Ketika ada pelanggan yang benar-benar tidak bayar, kita mengambil uang dari tabungan tersebut. Karena saldo normal cadangan ada di kredit, maka untuk menguranginya atau mengambil isinya, kita letakkan di posisi debit. Mengapa sih piutang usaha di kredit? Piutang usaha adalah aset atau harta perusahaan. Saldo normalnya ada di debit. Karena piutang tersebut sudah dihapus atau dianggap hilang, maka nilai aset piutang kita berkurang. Dalam aturan akuntansi, aset yang berkurang harus diletakkan di posisi kredit. Logika sederhananya yaitu kita mengakui bahwa tagihan kita ke pelanggan atau piutang usaha sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, kita kurangi jatah tabungan resiko kita atau cadangan kerugian piutang. Di poin C ada jurnal konversi piutang usaha ke piutang wesel. Pada tanggal 1 November 2025, piutang wesel sebesar Rp3 juta kita taruh di debit dan piutang usaha kita taruh di kredit sebesar Rp3 juta. Apa itu konversi? Konversi hanyalah perubahan wujud piutang. Perusahaan merasa piutang yang sudah menunggak lebih dari 90 hari atau 3 bulan ini beresiko tinggi,
sehingga mereka meminta pelanggan menandatangani surat janji bayar resmi atau wesel. Mengapa sih piutang wesel di debit? Piutang wesel atau notes receivable adalah aset atau harta perusahaan. Karena perusahaan baru saja mendapatkan aset baru berupa surat janji bayar tersebut, maka nilai aset ini bertambah. Dalam akuntansi, aset yang bertambah diletakkan di posisi debit. Mengapa piutang usaha dikredit? Piutang usaha juga merupakan aset, karena piutang lama yang 3 juta rupiah itu sudah diubah bentuknya menjadi wesel. Maka catatan piutang usaha yang lama harus dihapus atau dikurangi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Aset yang berkurang diletakkan di posisi kredit. Logika sederhananya yaitu perusahaan menukar piutang biasa yang tidak ada lagi bunganya dengan piutang wesel yang lebih formal dan memiliki bunga 12% setahun. Secara nilai total harta, posisinya tetap sama, hanya pindah kategori akunnya saja. Kesimpulannya yaitu jurnal ini mencatat bahwa per 1 November PT Delta tidak lagi memiliki piutang usaha sebesar 3 juta rupiah di kategori lebih dari 90 hari, melainkan sudah memilikinya dalam bentuk piutang wesel yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan. Di poin D ada hitung bunga piutang wesel dan buat jurnal penyusunannya bila perlu. Berdasarkan data, wesel dimulai pada 1 November 2025 dengan nilai 3 juta rupiah dan bunga 12% per tahun. Karena kita sedang membuat laporan per 31 Desember 2025, maka ada bunga yang sudah berjalan selama 2 bulan, yaitu pada November dan Desember. Cara menghitung bunganya pada rumus standar bunga adalah bunga sama dengan nilai pokok dikali suku bunga dikali waktu. Nilai pokoknya ini kita taruh 3 juta dan suku bunganya 12% per tahun. Waktunya 2 bulan dari 1 November ke 31 Desember. Perhitungannya yaitu 3 juta dikali 12% dikali 2 per 12. Hasilnya yaitu 60.000. Jurnal penyelesaiannya pada 31 Desember 2025 yaitu piutang bunga sebesar 60.000 kita taruh di debit dan pendapatan bunga sebesar 60.000 rupiah kita taruh di kredit. Kenapa dihitung sampai 31 Desember saja? Karena wesel ini jangka waktunya 3 bulan, seharusnya jatuh tempo pada 1 Februari 2026. Namun, karena perusahaan harus tutup buku di akhir tahun 31 Desember, kita harus melaporkan berapa bunga yang sudah dihasilkan selama tahun 2025 agar laporan laba rugi kita akurat. Mengapa piutang bunga di debit? Piutang bunga adalah aset atau harta. Meskipun uangnya belum di tangan, secara hukum pelanggan sudah berhutang bunga ini kepada kita karena sudah meminjam uang selama 2 bulan. Aset yang bertambah dicatat di debit. Mengapa pendapatan bunga di kredit? Pendapatan bunga masuk ke laporan laba rugi. Dalam akuntansi, pendapatan bertambah dicatat di posisi kredit. Kita mengakui bahwa kita sudah mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut di tahun 2025. Inti dari langkah ini yaitu kita mengakui bahwa PT Delta punya hak atas uang Rp60.000 sebagai imbalan karena piutang pelanggan dikonversi menjadi wesel berbunga. Uang fisiknya baru akan diterima nanti saat pelunasan di tahun 2026. Di poin terakhir adalah jurnal pelunasan utang wesel dengan skenario A dan B. Sebelum menjurnal, kita hitung dulu total uang yang harus dibayar pelanggan. Nilai pokok wesel sebesar 3 juta rupiah, tahun bunganya 3 bulan, jadi kita 3 juta rupiah dikali 12% dikali 3 per 12. Hasilnya yaitu 90.000 yang kita dapat. Total yang harus diterima sebesar 3.090.000. Skenario A, piutang wesel dilunasi tepat waktu. Pelanggan membayar seluruh hutang pokok beserta bunganya secara tunai pada tanggal 1 Februari 2026. Pada tanggal 1 Februari 2026,
kas sebesar 3.090.000 kita taruh di debit. Piutang wesel kita taruh di kredit sebesar 3 juta rupiah. Piutang bunga juga kita taruh di kredit sebesar Rp60.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp30.000 kita taruh di kredit juga. Kas kita taruh di debit karena perusahaan menerima uang tunai total Rp3.090.000. Piutang wesel kita taruh di kredit. Kenapa? Karena kita menghapus aset wesel karena sudah dibayar lunas. Piutang bunga kita taruh di kredit karena kita menghapus tagihan bunga yang sudah kita catat di jurnal penyesuaian 31 Desember kemarin yang Rp60.000. Pendapatan bunga yaitu kredit kita catat bunga untuk bulan terakhir yaitu Januari 2026 sebesar Rp30.000 sebagai pendapatan baru di tahun 2026. Kenapa piutang usaha kita taruh di debit? Karena kita mencatat bahwa pelanggan sekarang berhutang total sebesar Rp3.090.000 yaitu pokok ditambah bunga dalam bentuk piutang biasa lagi. Lalu ada piutang wesel dan piutang bunga kita taruh di kredit karena akun wesel ditutup karena janji tertulisnya sudah lewat waktu atau gagal. Yang terakhir ada pendapatan bunga kita taruh di debit karena meskipun uangnya belum diterima, bunga tetap diakui sebagai pendapatan karena perusahaan sudah meminjamkan uang selama waktu tersebut. Kesimpulannya yaitu perbedaan utama kedua skenario ini adalah pada akun debitnya. Kalau dibayar, kita dapat kas. Kalau tidak dibayar, janji weselnya mati dan status hutang pelanggan kembali menjadi piutang usaha. Atau biasanya ditambah bunga yang menunggak tadi, agar Departemen Penagihan bisa bertindak lebih lanjut. Selanjutnya, nomor 3. Apakah kondisi piutang PT Delta sehat? Jawaban singkatnya tidak sehat. Berikut adalah penjelasan detail mengapa kondisi piutangnya dikategorikan tidak sehat bagi pemula. Pertama, rasio piutang macet yang tinggi. Seperti yang kita hitung di poin 1C, sebanyak 33,33% atau sepertiga dari total piutang PT Delta sudah menunggak lebih dari 60 hari. Dalam akuntansi, jika porsi piutang tua terlalu besar, risiko uang tersebut tidak kembali atau hilang sangat tinggi. Kedua, ketimpangan kas dan piutang. PT Delta memiliki piutang sebesar Rp24 juta, namun uang tunai yang tersedia hanya Rp1.800.000. Ini menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan hanya ada di atas kertas, berupa tagihan, sementara perusahaan tidak punya cukup uang tunai untuk operasional sehari-hari. Ketiga, penumpukan di kategori risiko tinggi. Terdapat piutang sebesar Rp3 juta yang sudah menunggak lebih dari 90 hari. Fakta bahwa perusahaan harus sampai mengubahnya menjadi piutang wesel menunjukkan bahwa pelanggan tersebut memang kesulitan membayar tepat waktu hingga butuh perjanjian hukum baru. Dalam akuntansi, piutang yang sehat adalah piutang yang berputar cepat menjadi kas. Analogi sederhana, bayangkan Anda berjualan pulsa, jualan Anda laku keras atau penjualan tinggi, tapi semua pembeli berhutang dan belum bayar. Saat Anda harus mengisi saldo pulsa lagi, Anda tidak punya uang karena uangnya masih di bawah pembeli. Inilah yang terjadi pada PT Delta. Gejala overtrading. Yang kedua itu PT Delta mengalami peningkatan penjualan kredit sebesar 25% dari tahun lalu, tetapi mereka tidak dibarengi dengan sistem penagihan yang kuat. Akibatnya, laba terlihat meningkat di laporan, tapi kas justru menurun, atau kas tipis. Kesimpulan, kondisi piutang PT Delta tidak sehat karena terjadi penumpukan piutang lama yang tidak segera cair menjadi uang tunai, sehingga mengganggu likuiditas atau ketersediaan uang kas perusahaan. Lanjut yang 3B, apakah yang dikatakan manajemen itu benar? Apabila penjualan meningkat, berarti kondisi membaik. Jawaban, tidak sepenuhnya benar, bahkan cenderung keliru. Dalam akuntansi, kenaikan penjualan memang indikator pertumbuhan, tetapi penjualan tidak sama dengan uang tunai. Berikut alasan mengapa pernyataan manajemen PT Delta menyesatkan. Yang pertama, laba di atas kertas versus arus kas nyata. PT Delta mencatat kenaikan penjualan kredit sebesar 25% dan laba tahun berjalan meningkat.
Namun kenyataannya saldo kas justru menurun hingga tersisa hanya Rp1.800.000. Ini disebut paper profit atau laba yang terlihat besar di laporan tapi uangnya tidak ada di bank. 2. Kualitas penjualan yang buruk. Penjualan yang meningkat signifikan tersebut ternyata banyak yang macet. Sepertiga dari piutang sudah menunggak lebih dari 60 hari. Artinya, perusahaan menjual barang atau jasa kepada orang-orang yang tidak membayar tepat waktu. 3. Risiko kebangkrutan teknis. Meskipun penjualan naik, jika kas terus menipis, perusahaan tidak akan bisa membayar biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, atau membayar supplier. Kondisi di mana perusahaan memiliki laba tetapi tidak punya kas disebut krisis likuiditas. Penjelasan analogi warung. Bayangkan Anda punya warung. Hari ini dagangan Anda habis terjual, tetapi semua tetangga yang beli itu ngutang dan belum bayar. Besoknya Anda ingin belanja stok barang ke pasar, tapi dompet Anda kosong, atau kasnya tipis. Apakah kondisi warung Anda membaik? Tentu tidak, karena Anda tidak bisa jualan lagi besok. 2. Prinsip akuntansi atau accrual basis. Akuntansi mencatat pendapatan saat transaksi terjadi, bukan saat uang diterima. Inilah yang membuat manajemen PT Delta tertipu oleh angka laba di laporan. Padahal kondisi keuangan mereka sedang tercekik karena uangnya dibawa lari pelanggan. Kesimpulannya, pernyataan manajemen salah karena mereka hanya melihat satu sisi tanpa melihat kualitas penagihan dan ketersediaan kas. Perusahaan justru dalam kondisi risiko tinggi karena pertumbuhan penjualannya didanai oleh piutang yang macet, bukan kas yang masuk. Selanjutnya, 3C. Apakah konversi wesel memperbaiki likuiditas? Jelaskan timing kas. Jawaban, tidak memperbaiki likuiditas secara instan. Berikut adalah detail mengenai penjelasannya. Definisi likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji atau hutang supplier menggunakan aset yang paling cair yaitu kas. Kedua, hanya perubahan bentuk aset. Saat PT Delta mengubah piutang usaha menjadi piutang wesel, yang terjadi hanyalah perpindahan angka dari akun piutang usaha ke akun piutang wesel. Uang tunai atau kas perusahaan tetap tidak bertambah saat transaksi konversi itu dilakukan. 3. Timing kas atau waktu penerimaan uang. Konversi dilakukan pada 1 November 2025. Wesel tersebut baru berjangka waktu 3 bulan. Artinya PT Delta akan menerima uang kas pelunasan pada 1 Februari 2026. Selama masa tunggu 3 bulan tersebut, saldo kas PT Delta tetap krisis di angka Rp1.800.000. Penjelasannya, analogi janji di atas kertas. Bayangkan teman Anda berhutang Rp3 juta dan tidak kunjung bayar. Karena Anda butuh kepastian, Anda menyuruh dia tanda tangan lagi di atas materai bahwa dia akan membayar lagi dalam 3 bulan plus bunga. Surat itu, wesel memang lebih kuat secara hukum, tapi di dompet Anda tetap belum ada uang tambahan hari ini. Anda masih harus menunggu 3 bulan untuk bisa berbelanja. Keuntungan versus likuiditas. Konversi ke wesel memang menguntungkan karena ada bunga 12%, tetapi tidak membantu likuiditas atau ketersediaan kas saat ini karena uangnya masih terkunci dalam jangka waktu tertentu. 3. Kesimpulan, konversi wesel membantu memberikan kepastian kapan kas akan diterima di masa depan, tetapi gagal menyelesaikan masalah kas tipis yang dihadapi PT Delta di akhir tahun 2025. Perusahaan tetap kesulitan membayar tagihan mendesak di bulan Desember karena uangnya baru cair di bulan Februari tahun depan. Apabila manajemen ingin meningkatkan penjualan kredit 20% di tahun depan, sebagai manajer bagian akuntansi dengan data yang dimiliki, apakah Anda setuju atau tidak? Berikan 2 alasan berdasarkan data yang Anda miliki. Jawaban, tidak setuju. Karena 1. Krisis likuiditas yang mengkhawatirkan. Data pendukung, saldo kas akhir PT Delta hanya sebesar Rp1.800.000. Analisis.
Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total piutang yang mencapai 24 juta rupiah. Penjelasan. Jika perusahaan menaikkan penjualan kredit sebesar 20%, maka jumlah piutang akan semakin membengkak karena kas saat ini sudah sangat tipis. Perusahaan tidak akan memiliki cukup uang tunai untuk membiayai operasional tambahan seperti membeli stok barang baru atau membayar gaji. Untuk memenuhi target kenaikan penjualan tersebut, perusahaan beresiko mengalami kebangkrutan meskipun penjualannya tinggi. Yang kedua, kualitas piutang yang buruk. Data pendukung. Piutang yang sudah menunggak lebih dari 60 hari mencapai 8 juta rupiah. Penjelasan itu 5 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah. Analisis. Seperti yang sudah kita hitung, sepertiga 33,33% dari piutang perusahaan sudah memasuki kategori sulit tertagih. Penjelasan. Menambah penjualan kredit di saat sistem penagihan yang ada belum diperbaiki hanya akan menambah tumpukan piutang macet baru. Daripada mengejar volume penjualan, perusahaan seharusnya fokus memperbaiki kualitas penagihan agar piutang yang lama bisa cair menjadi kas terlebih dahulu. Dalam akuntansi ada istilah cash is king. Kas adalah raja. Penjualan yang tinggi atau laba tidak ada gunanya jika uangnya tidak pernah masuk ke kantong perusahaan karena pelanggan tidak membayar tepat waktu. Oleh karena itu, menambah penjualan kredit di saat kas sedang kritis adalah langkah yang sangat beresiko. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya, nomor 5. Berikan 2 rekomendasi tindakan konkret atau operasional bukan normatif untuk mengatasi kondisi PT Delta. Untuk tiap kelompok harus bisa memberikan rekomendasi yang berbeda dengan kelompok lain. Berikut adalah 2 rekomendasi tindakan konkret untuk mengatasi kondisi PT Delta. Yang pertama, memberlakukan kebijakan potongan harga atau termin potongan tunai. Tindakan konkret, mengubah syarat pembayaran kredit dari yang sebelumnya mungkin biasa saja, misal N/30 atau bayar dalam 30 hari, jadi N/10 lalu dan N/30. Penjelasan artinya jika pelanggan membayar hutangnya dalam waktu 10 hari setelah barang diterima, mereka akan mendapatkan diskon 2%. Jika tidak, mereka tetap harus membayar penuh dalam waktu 30 hari. Mengapa ini membantu? Pelanggan akan merasa rugi jika tidak mengambil diskon tersebut. Ini adalah cara halus untuk merayu pelanggan agar membayar lebih cepat. 3. Dampak pada PT Delta. Perusahaan akan segera menerima kas masuk dalam waktu 10 hari saja. Alih-alih harus menunggu 30 hari atau bahkan lebih, ini adalah cara tercepat untuk mengisi saldo PT Kas Delta yang saat ini hanya tersisa Rp1.800.000. Rekomendasi kedua, melakukan pembatasan kredit atau credit hold berdasarkan umur piutang. Tindakan konkret manajemen harus menghentikan sementara penjualan kredit kepada pelanggan manapun yang masih memiliki utang menenggak di kategori di atas 60 hari. Penjelasan, artinya jika pelanggan ingin membeli barang secara ngutang, staf akuntansi harus mengecek daftar umur piutang mereka. Jika pelanggan tersebut masih punya utang yang sudah lewat 60 hari, seperti posisi 33,33% piutang yang kita hitung tadi, maka permintaan kredit mereka ditolak. Mengapa ini membantu? Ini mencegah penumpukan piutang macet yang lebih parah. Jika perusahaan terus memberi kredit kepada orang yang sudah terbukti susah membayar, maka piutang tak tertagih akan terus membengkak. 3. Dampak pada PT Delta. Memaksa pelanggan lama untuk melunasi hutang lamanya terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengambil barang baru. Ini memastikan bahwa pertumbuhan penjualan atau target naik 20%. Benar-benar didukung oleh pelanggan yang rajin membayar, bukan sekedar angka di atas kertas. Kesimpulan strategis, tujuan dari kedua tindakan di atas adalah mengubah piutang menjadi kas cepat mungkin. Dalam akuntansi, Anda tidak bisa membayar gaji karyawan
atau tagihan listrik menggunakan janji bayar pelanggan. Anda membutuhkan uang. Dari seluruh perhitungan dan jurnal yang telah kita bahas tadi, kesimpulan besar yang bisa kita ambil adalah peningkatan penjualan yang tinggi tidak akan ada gunanya jika uangnya mandek di tangan pelanggan. PT Delta saat ini sedang mengalami krisis likuiditas yang cukup serius. Oleh karena itu, rekomendasi konkret seperti penerapan potongan harga agar pelanggan bayar lebih cepat, serta penghentian kredit bagi pelanggan yang menunggak lama harus segera diterapkan demi menyelamatkan kas perusahaan. Demikian rekaman presentasi dari kami mengenai penyelesaian kasus proyek 1 PT Delta. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan atau salah kata selama proses rekaman ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.